Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, adik-adik sekalian. Jumpa lagi dengan Bu Nova Laili di Teknologi Pengendalian Hama Penyakit pertemuan kedua. Adik-adik, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa itu OPT, pembagian OPT, dan nanti di dalam pembagian OPT itu ada hama dan penyakit. Kita akan membahas apa hubungan antara hama dan penyakit. Oke, materi dari teknologi pengendalian hama penyakit ini nanti berkaitan tentang pengenalan jenis OPT yang meliputi sifat biologi, ya, kemudian ekologi. Nah, bedanya apa biologi dan ekologi? Jadi, kalau biologi ini berkaitan tentang contohnya dia cara makannya seperti apa, kemudian dia bereproduksinya di mana, kemudian bentuk tubuhnya seperti apa. Nah, kalau ekologi habitat dan berkenaan dengan jaring-jaring makanan dan lain sebagainya. Ini adalah ekologi. Nah, selanjutnya kita juga berbicara tentang gejala serangan OPT. OPT ini termasuk apa dan bagaimana, cirinya bagaimana. Nah, itu adalah gejala serangan OPT. Nah, kemudian teknik pengendalian OPT berdasarkan prinsip pertanian yang berkelanjutan, meliputi pencegahan. Nah, kemudian pengendalian. Pengendalian itu sendiri ada beberapa. Yang pertama adalah mekanis, fisik, kultur teknis, biologis, dan kimiawi. Mekanis ini bisa dilakukan kita sendiri. Contohnya ada ulat. Nah, kita pakai pestisida jempol, pakai jempol kita untuk kita pencet itu mati. Nah, itu mekanis ya. Atau gulma ya, kalau ada gulma, Anda tahu gulma itu disiangi. Nah, itu termasuk pengendalian mekanis. Fisik hampir mirip dengan mekanik ya. Fisik bisa dilakukan dengan cara pembersihan lahan dan lain sebagainya. Jadi kalau bersih, tikus-tikus nggak mau datang ke ke lahan ya. Kalau bersih, lahannya bersih. Kemudian jarak tanam itu termasuk fisik. Nah, ada lagi kultur teknis. Jadi pergiliran tanam ini termasuk kultur teknis. Jadi tidak melulu atau tidak selalu ditanami padi, tapi nanti setelah padi nanti ditanami palawija yang lainnya, atau ditanami hortikultura. Setelah hortikultura nanti ditanami lagi yang lainnya begitu. Biologis ini menggunakan musuh alami, contohnya predatornya. Jadi kalau tikus itu kita harus melestarikan predator tikus seperti burung, ular, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah kimiawi ya. Kimiawi ini sebenarnya menggunakan bahan-bahan yang mematikan. Kimiawi atau ada yang menyebutnya tidak kimiawi tapi menggunakan pengendalian pestisida ya. Pestisida itu bisa dari yang memang organik dan anorganik. Kalau organik itu berarti dari ekstrak tanaman, kemudian bahan fermentasi bakteri, atau mungkin bisa menggunakan bahan-bahan yang dari bakteri atau fungi yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit pada serangga atau hama begitu. Nah, itu organik. Nah, kalau anorganik nanti bahan-bahan yang beracun itu atau kita sebut pestisida itu ya mungkin dari polimer atau mungkin dari batuan organik ya, seperti tembaga dan lain sebagainya. Oke, seperti itu. Ya, organisme pengganggu tanaman atau OPT menurut PP nomor 6 tahun 95 tentang pelindungan tanaman, kemudian Undang-Undang nomor 12 tahun 92 tentang sistem budidaya. OPT itu adalah semua organisme yang dapat merusak dan mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian tanaman ya.
Nah, ya, tadi kita sudah menyinggung tentang OPT. OPT itu pasti dia itu yang menimbulkan kematian atau kerusakan tanaman gitu ya. Kalau konteksnya ini adalah di agroekosistem ya. Nah, mungkin kalau kita buat yang mudahnya itu seperti ini ya. Ada bagan tentang OPT. OPT itu di agroekosistem kita bagi 3 besar. Ada hama, penyakit, dan gulma ya. Kalau hama itu adalah yang mengganggu tanaman tersebut, membuat kerusakan bahkan kematian itu berasal dari binatang atau hewan. Ya, di sini paham ya. Kemudian apabila OPT yang mengganggu, yang menyebabkan kematian pada tanaman itu adalah penyakit, itu biasanya disebabkan oleh dua macam hal. Kalau tidak mikroorganisme ya, adalah yang satunya penyebabnya adalah abiotik ya. Tapi intinya penyakit itu selalu disebabkan dari sesuatu yang tidak terlihat secara kasat mata. Kalau mikroorganisme sudah jelas ya, mikroorganisme adalah makhluk hidup yang ukurannya kecil, tidak bisa dilihat dengan kasat mata, harus menggunakan bantuan alat. Mikroorganisme itu kalau di mikrobiologi Anda pernah mempelajari tentang bakteri, fungi, kemudian protozoa, alga dan lain sebagainya, itu tergolong dalam golongan mikroorganisme. Ya. Tapi ternyata penyakit tanaman itu juga ada yang disebabkan yang tak terlihat itu tapi dari unsur abiotik. Contohnya ketika terjadi kekeringan yang sangat ekstrim ya, beberapa daerah itu terjadi tanamannya layu ya. Tanamannya layu, bahkan ada yang sampai hampir terbakar. Nah, itu pernah terjadi ya, kacangnya sampai ada gosong-gosongnya. Nah, itu ternyata itu penyakit juga. Namun penyakitnya abiotik atau disebabkan oleh benda yang mati ya, seperti iklim, cuaca ya, kemudian benturan dan lain sebagainya. Itu adalah penyakit yang tidak disebabkan oleh makhluk hidup tapi makhluk abiotik, bukan makhluk ya, abiotik ya, bukan makhluk hidup penyebabnya gitu. Oke, yang terakhir OPT yang terakhir ini termasuk OPT, namun di sini tidak kita pelajari ya, yang disebut dengan gulma ya. Tumbuhan ya yang menjadi pengganggu dari tanaman komoditas yang kita budidayakan itu disebut dengan gulma ya. Lah, gulma ini dia itu tanaman sebagai kompetitor ya. Dia kompetitor dari tanaman yang kita budidayakan. Nah, kompetitor itu kita sebut gulma. Namun teknologi pengendalian hama dan penyakit tidak mempelajari hal tersebut. Nah, adik-adik sekalian pastinya sudah paham bahwa gulma akan dipelajari di mata kuliah yang lain. Begitu. Oke. Tindakan-tindakan di bawah ini terhadap OPT. Ini adalah tindakan pengelolaan organisme pengganggu tanaman. Yang pertama disebut pemberantasan ketika tidak memperhatikan populasi OPT ya. Biasa pemberantasan hama dan penyakit itu. Ya, dia tidak peduli bagaimana masih sedikit atau bagaimana, yang penting sudah dikendalikan gitu. Kemudian menggunakan pestisidanya tinggi, tidak tahu bahan aktifnya apa ya. Tidak peduli efeknya pestisidanya seperti apa ya. Pestisidanya kan banyak, dia tidak memilih jenis yang dianjurkan, tapi yang penting kelihatannya sudah oke, sudah banyak, pasti tidak ada hama atau penyakit yang datang. Nah, selanjutnya ada yang namanya pengendalian ya.
mempertimbangkan populasi OPT ya, OPT-nya seperti apa, banyaknya berapa gitu. Itu adalah pengendalian. Kemudian pestisidanya digunakan hanya pada taraf populasi OPT yang membahayakan. Nah, kemudian ada lagi yang paling tinggi yaitu pengelolaan ya. Ini menjaga keseimbangan populasi dalam agroekosistem. Ya, jadi agroekosistemnya itu juga dibenahi. Ini disebut pengelolaan. Nah, kemudian kebersihan lahan diperhatikan ya. Tanaman-tanaman lain, tanaman-tanaman bermanfaat lain juga dibudidayakan. Nah, ini adalah pengelolaan ya. Ekologinya, ekosistemnya dihidupkan kembali menjadi lebih sehat ya. Kemudian pengelolaan ini pasti akan melibatkan musuh alami, agen mikrobia ya, bakteri-bakteri baik, fungi-fungi baik, dan protozoa baik. Kemudian penggunaan pestisida nabati. Nah, itu. Oke, ilmu dalam perlindungan tanaman itu ada banyak ya. Kalau dalam bidang hama itu entomologi, ilmu serangga, kemudian nematologi atau ilmu nematoda. Nematoda itu adalah cacing kecil ya, cacing tipis kecil itu disebut dengan nematoda ya. Nah, nematil mintes kalau pernah dengar itu. Nah, itu adalah cacing-cacing kecil, cacing yang bukan gilik besar ya. Kalau cacing gilik besar itu cenderung bermanfaat, tapi yang cacingnya kecil, bahkan ada yang cacingnya mikroskopis. Nah, itu disebut dengan nematoda. Ilmunya adalah nematologi. Kemudian ada lagi ilmu rodentologi atau ilmu roden atau ilmu tikus-tikusan atau ilmu hewan pengerat. Nah, itu juga merupakan salah satu jalur ilmu perlindungan tanaman. Kemudian ada lagi ilmu akarologi, nah, atau disebut dengan ilmu akarina. Ya, akarina itu apa? Akarina itu kita sebut dengan tungau, ya, tengu, ya, apa? Ya, tengu, tungau, kutu. Ada yang menyebutnya kutu, tapi di Kamus Besar Bahasa Indonesia ini disebut dengan tungau ya. Tungau itu adalah sebenarnya kalau di mikroskop itu dia itu bukan kutu biasa, tapi dia adalah sejenis dari laba-laba yang tidak membuat sarang dan ukurannya kecil. Itu adalah tengu atau akarina. Nah, kemudian lagi ada yang namanya ornitologi atau ilmu burung. Ya, di tahun ini nanti Bu Nova akan memberikan sedikit tentang ilmu burung seperti apa ya. Burung itu ternyata ada yang jadi predator hama, ada yang jadi pemakan tumbuhan atau tanaman yang kita budidayakan seperti padi ya, gitu. Nah, kemudian penyakit tumbuhan ya, itu penyakit ya, karena hama dan penyakit. Nah, kalau gulma itu with science ya, tidak saya bahas di sini ya, karena ada mata kuliah yang lain yang membahas tentang gulma. Kemudian ada penyakit tumbuhan itu ada ilmu fitopatologi, ilmu penyakit tumbuhan secara luas. Nah, di dalam fitopatologi itu biasanya nanti dibagi lagi jadi virologi, mikologi, dan bakteriologi. Nah, ini biasanya divisinya berbeda-beda. Jadi ada yang ahlinya itu cuma mempelajari virus, ya, virologi, dan ada yang mempelajari jamur, mikologi. Ya, makanya kalau punya anak nanti dinamakan Miko itu artinya jamur ya, Miko. Miko itu jamur. Gitu. Miko. Hello Miko gitu. Nah, ini bakteriologi, ilmu bakteri. Hubungan hama dan penyakit ya. Hama dan penyakit itu memiliki hubungan yang unik. Dan biasanya keduanya itu ada pada satu tanaman budidaya. Ya, hama itu kadang-kadang itu disertai oleh penyakit, atau dengan kata lain hama itu membawa penyakit ya, karena penyakit itu kalau disebabkan oleh mikroorganisme kan kecil. Ternyata penyakit itu sudah ada di dalam tubuh hama. Nah, hama yang membawa penyakit itu kita sebut dengan vektor.
dan penyakit tersebut adalah sesuatu yang terikut pada hama. Nah, ketika hama yang membawa penyakit tersebut menyerang tanaman, tanaman tersebut lebih menderita lagi karena dia sengsara karena perlukaan yang disebabkan hama, tapi dia juga lebih sengsara lagi karena ada penyakit yang menyertai. Contohnya wereng ya, wereng batang coklat adalah hama yang mencucuk menghisap cairan tanaman padi. Nah, beberapa wereng itu ternyata adalah vektor dari virus kerdil rumput. Ya, nah, virus kerdil rumput ini menyebabkan tanaman padi itu menjadi tidak bisa berkembang dan membentuk banyak anakan yang tidak produktif, mirip seperti rumput biasa. Nah, padahal tanaman padi yang tadi diserang oleh wereng itu sudah dihisap, nutrisinya sudah berkurang karena dihisap wereng, tapi malahan ketambahan dia gagal masuk fase generatif karena tadi banyak anakan tidak produktif dan tidak bisa menambah tinggi atau tidak bisa tumbuh tinggi lagi. Jadi ibaratnya tanaman padi itu adalah kuntet. Oke. Adik-adik sekalian, itu tadi kalau hama jadi vektor. Tapi juga ada lagi, dia tidak vektor ya. Karena hama itu datang lebih dulu ke tanaman ya. Karena ada perlukaan-perlukaan terbuka seperti kumbang terong itu menyerang terong, menggigit daun-daun terong, dikunyah, dimakan ya. Jadi ada perlukaan tanaman atau perlukaan daun itu terbuka ya, ada luka. Kemudian ada angin yang membawa fungi ya, tiba-tiba hinggap di tanaman tersebut. Karena ada luka, dia mudah masuk ke dalam tubuh, akhirnya tambah parah lagi. Bukan karena dia sudah terikut hama, tapi karena ada perlukaan yang terbuka di daun tanaman tersebut, sehingga tanaman tersebut mengalami luka yang lebih parah lagi. Nah, itu ada kasus yang kedua seperti itu. Nah, di sini juga kalian harus tahu bahwa hama dan penyakit itu memiliki gejala yang berbeda. Ketika hama itu perlukaannya itu mekanik seperti gigitan, gerean, cucuan. Nah, itu ada kalau buah yang terkena lalat buah itu pasti ada bekas cucuannya. Di dalamnya pasti sudah ada sindatnya atau kalau bisa disebut set ya. Kita makan buah jambu gitu mulus, tapi ternyata ada beberapa spot ya, satu spot kecil bekas cucuan. Wah, ternyata di dalam sudah ada anak lalat buah yang berupa sindat atau set gitu. Nah, kalau penyakit itu mirip dengan kekurangan nutrisi seperti klorosis, layu, busuk, kering dan lain sebagainya. Adik-adik sekalian, ini Bu Nova akan menjelaskan bagaimana kok ada serangga herbivore atau hama ya. Herbivore itu kan pemakan tumbuhan ya. Jadi kok ada hama yang membawa atau jadi vektor dari penyakit ya. Itu seperti apa sih awalnya gitu? Apakah memang serangga tersebut itu sudah sejak lahir itu memiliki bakteri di dalam tubuhnya sehingga dia jadi vektor? Nah, itu ternyata tidak seperti itu. Oke. Kita lihat di sini ya, ini ada bakteri serangga herbivore atau kita sebut hama, tanaman sehat, kemudian tanaman yang sakit. Ya. Bakteri awalnya ada memang serangga yang sudah memiliki bakteri di dalam tubuhnya. Kemudian dia makan atau menghisap tanaman sehat. Ketika dia menghisap tanaman sehat tersebut, ya, tidak sengaja karena di dalam tubuhnya itu ada bakteri, tidak sengaja dia itu mengeluarkan bakteri dan masuk
ke dalam tanaman tersebut. Akhirnya tanaman itu menjadi sakit ya. Sakitnya bisa jadi karena makan, tergigit atau tercucuk oleh serangga tersebut, tapi juga dia sakit karena ada bakteri di dalam serangga tersebut yang masuk ke dalam tubuhnya. Oke, dia jadi sakit. Nah, kemudian di dalam tanaman sakit ini ada bakterinya. Nah, kemudian tanaman sakit ini dihinggapi oleh serangga lain yang tidak memiliki bakteri di dalam tubuhnya, atau dia tidak vektor atau bukan vektor. Nah, ketika dia makan, tidak sengaja dia terikut oleh bakteri, ada bakteri yang terikut dari dalam tanaman tersebut masuk ke dalam serangga tersebut. Akhirnya serangga tersebut menjadi serangga vektor. Gitu. Nah, ini seperti lingkaran setan. Ya, adik-adik yang budiman, di pertemuan kali ini kita sudah tahu ya, hubungan hama dan penyakit itu penting ya, dan wajib dipelajari di ilmu pertanian. Ya. Bahwasannya ya, adik-adik sudah mengikuti berbagai macam mata kuliah dan kebanyakan berhubungan dengan ilmu budidaya dan lain sebagainya. Nah, di semester kali ini kalian akan mendapatkan tentang ilmu proteksi atau perlindungan tanaman, khususnya dalam ranah hama dan penyakit. Adik-adik, setelah Anda melihat mata kuliah kali ini atau pertemuan kali ini, adik-adik mohon secara aktif melihat lagi ya, atau membaca, baik itu berupa teks buku yang ada di perpustakaan maupun yang ada di internet ya, berupa jurnal atau mungkin blog-blog resmi. Silakan Anda mulai menggali tentang ilmu hama dan penyakit. Ya, terima kasih. Seperti itu pertemuan kita kali ini. Adik-adik jangan lupa mengisi kotak pertanyaan. Isilah pertanyaan yang berkaitan tentang hama dan penyakit. Dan nanti bisa ditujukan ke siapa? Ke Bu Nova atau ke Bu Ita. Itu dari saya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.